لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah alamin, marilah kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman Islam, nikmat sehat dan kesehatan rohani, dan nikmat masih diberikan oleh Allah kesempatan pada pagi hari ini. Allah takdirkan kita masih tetap berada di dalam masjid ini dalam rangka untuk mengikuti kajian al-Islam, yaitu kuliah subuh, setelah kita melaksanakan suatu berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat dan ridhonya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung dan insya Allah akan menyapa kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang-orang yang selalu thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita pengikutnya semua. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, izinkan saya selaku MC menyampaikan susunan acara pada kuliah subuh pada pagi hari ini, yaitu yang pembukaan, yang kedua adalah langsung kita dengarkan bersama-sama kuliah subuh yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz kita Al-Karam, yaitu Bapak Dr. Haji Komarudin KS MPD. Alhamdulillah bulan beliau adalah Durek 3 dari Universitas Gunung Jati Cirebon. Yang keempat yaitu tanya jawab. Yang ketiga tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Hari bahagia, marilah kita buka kuliah subuh ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita dengarkan bersama-sama kajian kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Haji Komarudin KS MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pakai pewangi, buah semangka berkatu. Ucap salam saya ulangi biar gak ngantuk Pak ya. Yang ikhlas jawabannya, insya Allah kita ingin mendapat ridho Allah, amin. Amin. Ingin mendapatkan keberkahan hidup, amin. Amin. Ingin husnul khotimah wafat kita, amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'mati
wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa ahyabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap pengurus DKM yang kami muliakan, insyaallah menjadi pengabdi kepada Allah di Baitullah, di rumah Allah, sehat berkah selalu. Yang kami muliakan jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya hitung di atas 50 bapak-bapaknya saja. Ibu-ibunya gak kelihatan banyak. Alhamdulillah. Amin. Luar biasa karunia dari Allah, kita ditakdirkan bisa kumpul di rumah Allah. Mari bersama bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi Gusti Allah, barang siapa yang selalu kita bersyukur kepada Allah, akan ditambah la azidannakum, akan ditambah. Ada nun taukid, janji Allah pasti dan pasti dan pasti, gitu, yakin akan ditambah kenikmatan, berkah, panjang umur, kita silaturahim, silatul doa, silatul mal, silaturahim kita saling menyambung tali kasih, silatul doa kita tadi saling mendoakan, silatul mal insyaallah ini menjadi bagian dari kita untuk saling membantu. Maka kesyukuran yang pagi hari ini semoga Allah karuniakan kepada kita: satu, kita luruskan niat kita ingin mencari ridha Allah. Dua, mari kita niat thalabul ilmi, semoga ini terus memperbaiki diri kita supaya lebih supaya lebih taat kepada Allah, istiqomah, supaya terus dibimbing oleh Allah sampai akhir hayatnya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan anugerah kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kata para ahli tafsir, ay al hayatu dunyawiyatu allati yahyahal mu'min ila ayan qadu ajalahu. Jadi hayatan thayyibah dalam surah An-Nahl itu bermakna al-hayatu, yaitu kehidupan dari kita yang hidupnya didasari karena iman kepada Allah, allati yahyahal mu'min, karena yakin, tasdikun bil qalbin, dalam hatinya diyakini, wa taqrirun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalan bil arkan, dan diterjemahkan dalam taat, imtitharul awamirillah wajtinabu nawahihillah, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka yang kedua, mari sama-sama berdoa kepada Allah. Pertemuan pagi hari ini kita ingin mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Amin. Amin. Allahumma ja'alna salihan, kita menjadi saleh, ghaniyan, kaya harta, kaya hatinya yang paling penting. Mustaqiman, diberikan keistiqomahan dalam taat kepada Allah. Da'ian, ingin disimpan di barisan depan dalam kebaikan, dalam kemuliaan, menjadi penerus, pewaris para nabi. Mubalighun saliman fid dunya wal akhirah, mohon diselamatkan kita di dunia dan di akhirat. Imamal muttaqin, jadi pemimpin orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa kepada Allah. Mustaqiman da'iyan mubalighun saliman fid dunya wal akhirah, imamal muttaqin was salihin ta'in lillah wa rasulih.
harapan-harapan itu akan mengisi, akan membasahi ruhiyah kita menjadi hamba-hamba yang saleh. Al-hadiyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, baginda yang mulia yang ditunggu oleh kita perjumpaannya, ditunggu syafaatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah saja, sungguh malaikat saja bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita, ibu bapak yang kami muliakan, dua kemungkinan diterima atau ditolak. Tapi ada ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Ada ibadah yang pasti diqabul oleh Allah. Mustajabatun, diijabah oleh Allah. Apa itu? Yakni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita sudah melaksanakan ibadah subuhnya, fardu ainnya, rawatibnya, tapi boleh jadi ada kurang di sana sini keikhlasannya. Ibu sudah zakatnya dibayarkan, infaknya dilaksanakan, tapi boleh jadi di sana sini ada kurang ikhlasnya, maka penyempurnanya adalah syafaat baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan berbicara amal-amal yang dapat menghapus dosa. Apa Bu? Tukafirud dzunub. Ya. Al-a'malu allati tukafirud dzunub. Amal-amal yang dapat menghapus dosa. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua, kullu bani Adam khata'un, anak Adam semuanya adalah pasti pernah berbuat khilaf, salah. Gimana Bu? Pak, pasti kita pernah berbuat silap, berbuat salah. Wa khairu khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebaik-baik orang kita manusia, saya dan Bapak Ibu panjenengan, adalah orang yang berbuat salah. Tapi wa khairu khata'ina tawabun, orang-orang yang berbuat salah itu sebaik-baiknya adalah dia bertaubat kepada Allah. Surat 3 ayat 133 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegera, ajilu, bersegera, sur'ah, ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, dengan cara taubat kepada Allah. Ampunan Allah dengan cara imtithalul awamirlah wajtinabu nawahihillah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan taat. Maka definisi taubat itu adalah kembali minal maksiat ila ta'ah, dari maksiat kepada Allah kepada taatnya kepada Allah. Raja'a yarji'u, kembali
minal maksiat ila ta'ah, dari maksiat, dari ingkar kepada taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan raihlah jannah, surga itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi artinya tak pernah terbayangkan mata memandang, telinga mendengar kebesaran keagungan nikmat dari Allah. Yang ini menjadi tujuan bahkan dalam doa kita, Allahumma innan nas'aluka ridhoka wal jannah. Tuh, nanti bahkan setiap selain di Ramadan kita selalu memohon kepada Allah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridhonya dan menjadi ahlu surga. Nah, latar belakang itulah sesungguhnya mengapa kita pagi ini ingin ngobrol. Nah, ngobrol saja, Pak. Gimana, Pak? Ingin ngobrol tentang apa? Tentang dari al-a'malul lati tukaffiru dzunub, hal-hal yang menghapuskan segala dosa-dosa. Karena kita apa? Karena kita semua ini adalah orang-orang yang tadi apa? Ahlul salah. Ya. Maka dengan kondisi bahwa kita menyadari setiap hari kita berbuat salah, boleh kita cek, Pak, Bu, boleh kita cek. Jadi nanti kita akan berbicara amalan apa, ada 3 nanti kita bahas. Lalu bagaimana solusinya nanti kita bahas. Nah, sekarang saya ingin bicara dulu kondisi apa yang ada. Boleh jadi apa yang ada, kondisi objektif kita manusia pada umumnya, dan kita semua, saya dan panjenengan sami-sami. Apa itu maksudnya? Boleh jadi bagaimana sekarang dengan kondisi yang ada, tangan boleh jadi telunjuk ini sangat bisa memijit, mendekatkan untuk maksiat dengan adanya misalnya internet, dengan adanya kemajuan teknologi. Mata boleh jadi gampang untuk bisa melihat yang haram-haram. Gimana, Bu? Ya. Semua pikiran boleh jadi tadi untuk mendekatkan kepada kedekatan Allah. Boleh jadi kita seling menata rumah sehingga indah dipandang mata, indah dipandang apa namanya kebahagiaan. Tapi boleh jadi kita jarang menata hati. Boleh jadi kita jarang menata qalbu. Qad aflaha man tazakka, atau dalam ayat lain man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mampu menata hati, menata jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka orang-orang yang mengotorinya. 2 hal ini pada pagi hari ini kita ingin ngobrol, bagaimana kita ingin ditolong oleh Allah, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pagi ini enaknya di rumah itu setelah pagi-pagi apa, Bu? Selonjoran, tapi Bapak Ibu sekarang di sini, ya Allah, kayak di surga. Nih, Pak Ji, luar biasa di sini. Fasilitasnya megah, luar biasa. Qobliyah subuh sudah dilaksanakan, berjamaah salat subuhnya sudah dilaksanakan, ada taklim, ada minuman. Ini silatul mal namanya. Ya, artinya tadi dengan minuman, dengan makanan, ada silatul doa. Dengan doa kita saling mendoakan, tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan keberkahan, taufik hidayah hadir dalam kehidupan kita semua. Luar biasa, ini baru di dunia. Insya Allah keberkahan ini akan nyambung sampai kelak nanti di akhirat. Kondisi objektif tadi apa? Bahwa kita semua boleh jadi sering menata rumah, urusan kehidupan di rumah, tapi jarang menata qalbu, jarang menata hati. Maka pagi ini kita ingin menata qalbu. Pagi ini kita ingin bagaimana dengan menyadari bahwa kita khilaf salah menjadi bagian dalam kehidupan kita,
khilaf, lupa. Maka sesungguhnya ini ujian. Wa min ayatihi an khalaqalakum minkum. Ada lagi satu ayat yang mengingatkan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi yang telah menciptakan al maut, kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji siapa di antara kita hamba-hamba Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa tuh? Siapa yang lebih baik? Artinya di sini ada fastabiqul khairat. Di sini ada apa, Bu? Persaingan. Di sini ada perjuangan. Di sini ada keseriusan bagaimana kita mau memprioritaskan tujuan-tujuan kita. Betul tidak bahwa akhirat khairu wa abqa itu sudah dipilih oleh kita? Katanya walal akhiratu khairu wa abqa. Lalu kita, sudahkah cara berpikirnya masuk pada wilayah itu? Sudahkah kita berpikir bagaimana kita memprioritaskan hidup ini? Di tengah kesibukan di kantor, di tengah kesibukan di perusahaan, di tengah kehidupan kita dengan aktivitas kita sendiri, tapi dimanapun kita berada, kita selalu berupaya, kita selalu menginginkan, kita selalu memprioritaskan, kita selalu mengutamakan. Apa yang diutamakan? Walal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa semuanya ingin menjadi nilai ibadah, semuanya ingin menjadi nilai akhirat. Kelihatannya kita bekerja di kantor, kelihatannya kita bekerja di perusahaan, tapi di kantor, di perusahaan, di pasar, di sawah, dimanapun ada penyertaan untuk akhirat, ada penyertaan untuk kehidupan nanti panjang, kehidupan sesudah kematian. Hamba-hamba yang selalu mengutamakan itulah sesungguhnya mendapatkan taufik hidayah. Dia tidak ingin nilai dunia itu untuk dunia saja, untuk kehidupan dunia saja, tetapi dia ingin penyertaan agar dunia pun menjadi nilai akhirat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berusaha bagaimana supaya apa? Supaya kehidupannya mendapatkan barokah serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berarti ada ahsanu amala, perlombaan, keseriusan. Bagaimana kita memfokuskan diri. Enaknya jam 4 itu mungkin masih di kamar gitu. Enaknya pagi-pagi kita sesudah subuh mungkin kemana gitu. Tapi kenapa masih berada di masjid? Kenapa kita masih mau duduk-duduk di rumah Allah? Kenapa kita masih mau ngumpul silaturahmi di sini? Kalau bukan ini anugerah dari Allah, kalau bukan ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sulit. Apa tuh kondisi objektif kita tadi sangat berpotensi peluangnya untuk apa? Untuk tadi khilaf salah menjadi bagian kehidupan. Maka bagaimana dengan kondisi objektif kita supaya terus kita dibimbing oleh Allah, amalan-amalan itu bisa menghapus kekurangan dosa khilaf salah kita. Karena pilihan alternatif, karena pilihan persaingan di antara kita tadi, ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya, kehidupan yang kita lakukan antara ta'ah wal maksiat, antara taatnya kepada Allah atau maksiat. Silakan fujroha atau wataqwaha. Mau pilih jalan yang celaka atau wataqwaha yang membahagiakan. Kita yang memutuskan, kita yang memprioritaskan, kita yang memilihkan, kita yang memutuskan, saya ingin jalan ini, saya ingin langkah ini, saya ingin cita-cita ini, saya ingin iktikad ini. Inilah kita semua. Maka dengan berharap rahmat taufik dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita ingin membahas itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, lalu ada 3 amalan apa yang bisa menghapus, bisa membersihkan dosa-dosa kita? Pertama adalah amalan hati, yang kedua amalan lisan, yang ketiga amalan fisik. Amalan hati adalah dengan cara kita bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Setiap hari kita memohonkan ampunan kepada Allah dengan cara pertama menyesali dari apa yang sudah kita lakukan sampai sekarang 30, 40, 50, 60 tahun dan seterusnya. Setiap hari kita kolektor kesalahan, koleksi kesalahan, kekurangan, kekhilafan yang kita lakukan selama ini. Maka
Maka dengan setiap hari kita menyadari ini kuntu minadz zalimin, Gusti ya Allah saya termasuk hamba-hamba yang zalim, banyak khilaf salahnya, maka tiada hari terus menyesali. Dengan apa? Tadi kolbunya menyadari, hatinya menyadari banyak khilaf, banyak salah, banyak lalai, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak disadari bahwa itu adalah dosa, itu adalah lalai, itu adalah maksiat, itu adalah munkar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah menyesal, mengganti dengan kebaikan, mengganti dengan kemanfaatan, mengganti dengan amal soleh. Maka dengan taubat itu satu, dosa diampuni, yang kedua rahmat Allah turun, yang harapannya itu akan menggiring, menuntun kita menuju apa? Menuju kepada kebaikan, menuju kepada kemuliaan, menuju kepada tadi keselamatan. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla sabqika, wa faragaka qabla sublika, wa ghinaka qabla faqrika. Ini kewaspadaan. Walaupun kita saya ulangi sampai 3 kali, walaupun kita dalam kehidupannya tadi berupaya untuk berfastabiqul khairat, tapi ada kewaspadaan supaya kita hati-hati, jaga 5 hal sebelum datang 5 hal. Ya. Hayataka qabla mautika, jaga hidup kita sekarang sebelum datang kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah hadir kematian, maka la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundurkan walaupun sebentar, dan ini bisa diajukan, tidak bisa diajukan walaupun sebentar. Akurat tepat waktu sesuai dengan kontrak kita. Bu, iya. Sudah siap Bu? Belum. Bapak sudah siap belum? Menunggu kontrak. Siap. Sudah siap katanya. Sudah siap kontrak. Habis kontraknya bentar lagi kita. Boleh jadi kita merasa bertambah umur, tapi kontrak semakin menunggu kita. Kejadian itu kapan itu, hari haknya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita berharap, ingin sedang zikir wafat kita, amin. Amin. Ingin sedang sholat wafat kita, amin. Amin. Ingin sedang dekat-dekatnya kita kepada Allah, amin. Amin. Ingin wafat kita husnul khotimah. Itu DP Rumnas ada imam masjid yang wafatnya setelah sholat isya. Karena habit itu akan menjadi satu parameter bagaimana habit seseorang, begitulah biasanya wafat. Maka ya Allah, ada imam masjid, banyak kejadian-kejadian. Mungkin di luar Cirebon bisa dilihat di YouTube bagaimana sedang sujud, bagaimana sedang baca Quran, tilawah Quran, wafat dipanggil oleh Allah. Maka indah sekali. Hayataka qabla mautika, jaga hidup sebelum datang kematian. Bu, ibu dulu tak suami dulu? Bu, suami dulu atau ibu dulu? Suami wis tua, los teman duluan. Tapi masya Allah ujian bagi kita. Wah, ibu siap jadi janda berarti. Allahu Akbar. Tapi dah kudu siap. Bagian diguyonkan gimana pun dia siap, kudu siap. Sok ibu dulu, suami dulu, apa istri dulu ya terserah Allah. Tapi kan kita kudu siap itu. Ngikutin Bu? Ya, tapi kan kita harus siap. Maka yang kedua, wasihataka qabla saqamika, jaga waktu sehat tuh sebelum datang sakit. Nah, kalau sudah sakit ya Rabb ya Karim, Ibu ruku kerasa encok lagi ya, baru kegiatan sedikit nggak kuat, maka ketika anugerah sehat kita manfaatkan untuk tadi memperbanyak amal saleh. Itu yang akan bisa menghapus. Nanti kita bahas yang kedua. Wa faragaka qabla sublika, jaga waktu luang sebelum waktu sempit. Wa syababaka qabla harumika, jaga waktu muda sebelum
uang. Wa ghinaka qabla fakrika, jaga waktu ada, waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Bagaimana mau berangkat ke Mekah kalau tidak ada ongkosnya? Sekarang berapa Bu umrah tuh? Berapa? 50. Tuh, 50-an. Yes. Seket lah, 40 ya, 35, 40-an ya Rob. Kita pakai sarung, sholat juga pakai uang, pakai mukena juga perlu uang. Artinya apa? Walatan sanasi bahkan minad dunya. Ya, bagian orientasi jangka panjang, tapi jangan lupa juga bahwa dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Maka tadi ternyata ketika ada waghinaka qabla fakrika, ketika ada itu juga harus dijaga sebelum datang tidak ada. Boro-boro sedekah, ya bayangkan Bu. Nah ini yang kedua sebenarnya, materi yang kedua, yaitu tentang baru berapa? Setengah jam, baru 30 menit. Tanya jawabnya di akhir atau ya masih dilanjutkan. Bu, udah siap Bu? Siap, udah soleha. Maka tadi waghinaka qabla fakrika, jaga waktu ada sebelum tidak ada. Caranya bagaimana? Ya tadi memanfaatkan. Nah yang kedua, ulangi yang ketiga dengan bil jawarih ya, dengan amal soleh. Maka seluruh man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tadi iman, amal soleh yang dilakukan itu yang akan bisa menghapus dosa-dosa kita, menghapus khilaf salah lalai kita, menjadikan arkanul Islam, rukun Islam, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, ketika dilakukan itu akan membersihkan, akan mengosongkan zero dari khilaf dosa salah. Bu, bayangkan ibadah di Masjidil Haram itu mi'ah wa alfun. Berapa Bu? Mi'ah wa alfun, 100.000 sekali Allahu Akbar, sekali 1 real misalnya atau 2 real gitu, sedekah misalnya, itu sama dengan 100.000 kali lipat. Sekali rakaat itu sama dengan 100.000 kali lipat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ditambah lagi. Dalam ayat lain dikali 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Tadi 1 bulir itu sama dengan 70, artinya ada 700 kali lipat dari kita sedekah yang kita berikan kepada masjid, kita berikan kepada infak sedekah dimanapun yang kita lakukan, maka itu menjadi tanda sayang Allah, dan itu menjadi bagian amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nggak apa-apa, tujuan kita jangan diorientasikan kepada dunia. Contoh dengan taubat, taubat setelah menyesali, kemudian tidak mengulangi. Lalu yang ketiganya dengan cara apa? Dengan cara mengganti dengan kebaikan. Minal maksiat ila ta'ah, dari maksiat kepada taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Bu, masih semangat Bu? Yang pertama tadi, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Yuk kita upayakan. Upaya zahirnya, upaya qalbu kita, membersihkan jiwa hati supaya tadi kita aman dari tadi yang merugikan, aman dari yang menghancurkan amal soleh, terutama dari penyakit qalbu, ujub, riya, sum'ah, takabur, iri, dengki dan lain sebagainya. Itu semua bisa membakar kebaikan, membakar amal soleh, membakar kebaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka yang kedua setelah amalan hati adalah amalan lisan. Caranya apa? Tadi beristighfar. Beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maksud engkau ya Allah, ini hamba ini ya Allah, kuntu minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Maka dengan istighfar, dengan amalan-amalan zikir, dengan amalan-amalan yang kita habitkan, kita biasakan di dalam kehidupan kita, itu semua akan membersihkan, akan mengzerokan dari dosa khilaf salah kita kepada Allah. Astagfirullah. Maka dalam zikir kan tadi kita membiasakan ya tasbih, tahmid, tahlil, ya. Kemudian boleh ditambah dengan amalan-amalan lain. Kalau para ulama, para masyayikh itu banyak yang mengajarkan kepada kita tadi, silahkan mau zikir apa saja yang diajarkan. Ya, sesuai dengan tadi talakinya kita. Talaki itu kita datang ke guru, amalkan ini fadilahnya, ini dalilnya, ini hadisnya. Begitu. Jadi kalau di kita kan beda, kajian cukup dari kitab, dari buku gitu. Tapi kalau di Timur Tengah itu ada namanya talaki, Pak. Bu, Ibu pernah nonton film Ayat-Ayat Cinta? Pernah. Coba lihat. Bapak pernah menonton Ketika Cinta Bertasbih? Nah, walaupun film, tapi di situ ada nuansa religi yang kental dengan budaya di sana. Apa itu diantaranya? Yaitu talaki. Jadi selesai dari kampus, selesai dari sekolah, mereka datangi ulama-ulama untuk tadi dialog. Tidak hanya baca bukunya, kitabnya, tapi dialog. Mau untuk sudah 40 menit nih. Sudah 40 menit. Ya, kita percepat. Mau dialog untuk talaki. Apa? Mendapatkan sekarang jam berapa, Pak? Suruh tuh ada jadwal. Berapa menit lagi? 5:18, Pak. 5:18. Ya, ngebut. Ya, soalnya belum solusinya belum. Ya. Yang kedua tadi apa? Bilisan dulu ya, bilisan. Artinya dengan kita terus banyak berzikir kepada ahlul zikir, ahlul lisannya itu menjadi kesaksian, ya Rabb, ya Karim, man qala la ilaha illallah, barang siapa tadi akhir hayatnya bisa mengucap la ilaha illallah. Ciri husnul khatimah itu dengan lisan, itu dengan ucapan. Jadi ternyata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat yang disampaikan dengan lisan itu adalah di samping tadi menjadi nilai ibadah, tapi juga adalah membersihkan, menghapuskan seluruh khilaf dosa salah kita kepada Allah. Nah, yang lebih hebat lagi apa? Menjadi indikator parameter seseorang divonis menjadi husnul khotimah atau tidak. Wafat dalam puncak kebaikan, di samping tadi dengan aktivitinya apa, tetapi juga lisan punya kontribusi besar. Kemudian yang terakhir adalah dengan jasmani. Bil jawari itu artinya tadi imtitharul awamirillah wajtinabu nawhilah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dipraktekkan dengan ibadah, dipraktekkan dengan amal soleh lain. Insya Allah di sini bapak-bapak hampir 70 lebih kayaknya, ini hampir 100 lah kurang lebih jamaah pagi ini menikmati hidupnya setelah
6 hari kita bekerja di kantor, di pasar, di perusahaan kita semua, lalu kita menikmati jam-jam ibadah kita laksanakan tepat waktu, rawatibnya tidak ketinggalan. Tadi khairun minad dunya wa ma fiha, kita qabliyah subuhnya mendapatkan keutamaan lebih baik dari dunia dan isinya. Nikmat yang mana yang mesti kita dustakan lahir diberikan kepada kita yang hadir subuh pagi ini? Kalau bukan ini karunia dari Allah. Nah, tinggal nanti ending akhir hayat kita semoga ini dalam puncak yang terbaik. Ada satu kisah dalam satu kitab diceritakan, ada seorang ahli ibadah, ahli maksiat. Cuman tadi tidak mendapatkan kedua tipikal ini. Singkatnya saja, cerita panjang kadang ngebut. Jadi yang ahli ibadah karena tidak istiqomah, dia ingin coba dekat ngobrol dengan ahli maksiat. Yang ahli maksiat karena tadi mendapat hidayah, dia ingin coba dekat dengan ahli ibadah. Satu kejadian dua-duanya wafat, ternyata niat ahli ibadah sudah dicantolkan, saya ingin ya sesekali dikitlah maksiat kan gitu. Akhirnya apa? Wafat dalam puncak su'ul khotimah. Yang ahli maksiat ingin dekat dengan ahli ibadah karena niatnya sudah dicantolkan untuk lebih baik, jadi husnul khotimah. Artinya apa? Pelajaran dari sini, istiqomah menjadi hal yang penting. Semestaqomah itu menjadi hal yang penting. Makanya tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Istiqomah itu ay al hayatud dunya allati yajal mu'min ila ayan qadu ajalahu. Ila ayan qadu ajalahu itu sampai wafatnya, itu namanya substansi intinya adalah istiqomah sampai wafatnya kita tuh dalam tadi tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam keadaan baik, dalam keadaan dekat kepada Allah, dalam keadaan ridho Allah, dalam puncak-puncak cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita bermunajat kepada Allah. Moga kegiatan ini istiqomah, amin. Amin. Moga jamaah kita istiqomah, amin. Semoga kesaksian ini kita kumpul hari ini juga menjadi istiqomah, amin. Ditambah nanti wiridnya, baca Qur'annya, ditambah dengan amal-amal soleh, infak, sedekahnya yang kita lakukan, menjadi nilai-nilai yang dapat menghapuskan khilaf dosa salah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 42 menit. Sudah 42 menit. Lalu kami di sini ada pertanyaan dulu barangkali. Terima kasih Ustaz yang menyampaikan materi terkait dengan amal yang bisa menghapuskan dosa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak Syukur, enggak Pak Syukur. Ya. Hilang dengan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pakai telah mengatakan salah satu surat yang kalau saya katakan tadi, kalau nggak salah sepenggal ayat suci, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimanakah kita cara bersyukur kepada Allah? Apakah kita pada saat dikasih rezeki dan dikasih sakit, cara yang identik menurut kita akan menurut Allah yang bagaimana cara bersyukur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bersyukur kepada Allah. Nah, ini diterangkan dalam tafsir Al-Maraghi. Ada 3 caranya. Cara yang pertama adalah bil qalbi, yang kedua bil lisani, yang ketiga bil jawarih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya, yakin itu. Akan ditambah bahagianya, yakin itu. Akan ditambah kemuliaannya, yakin itu. Wa la in kafartum, jika kufur kita kepada Allah,
Jika ingkar kita kepada Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah sangat keras. Maka bagaimana caranya? Yang pertama, kita mengakui bil qalbi bahwa nikmat ya Allah, sehat ini mulia ya Allah, sehingga saya bisa jalan, bisa bernafas, bisa ke masjid, bisa zikir, bisa baca Quran. Ibu bapak, saya 7 bulan cuti jadi imam karena saya diberi anugerah sakit bel palsi Pak Bu. Tadinya enggak, ini mulut saya seperti orang stroke, mulut saya jadi ke kanan, fasohanya hilang, huruf-huruf hilang, merasakan ya Allah nggak bisa baca Quran yang fasih yang benar. Terasa nikmatnya ketika sakit, nikmat saya itu terasa ya Allah. Berhenti 7 bulan jadi imam di kampung saya, di kompleks saya, karena takut ini fasohah pada ngilang. Nangis kepada Allah, ya Rabb, semoga ini menjadi pembersih dosa. Ya Allah, semoga diberikan kesembuhan yang sempurna, syifaan kamilan ajilan la saquman wala alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon doanya tinggal sedikit lagi. Baru menyadari bahwa tadi ketika Allah berikan tadi sakit, apalah yang kita rasakan. Ternyata nikmat yang Allah berikan itu adalah sangat mulia, sangat agung. Maka dengan menyadari dalam hati, nikmat ini, nikmat sehat, nikmat bisa berkeluarga, punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya jabatan, sawah, anak, zuriat dan lain sebagainya, ini karunia dari Allah. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, bukan manajemen kita yang segalanya bagus. Hadza min fadli Rabbi, tapi sungguh demi Allah, wallah, bahwa nikmat yang Allah berikan, bahwa nikmat yang kesuksesan yang diterima oleh kita itu adalah dari Allah, adalah karunia Allah, adalah pemberian Allah. Anak-anak kita sukses sana, itu bukan karena kita bisa mendidik, itu bukan karena kita pandai. Allah yang menggiring, Allah yang menuntun, Allah yang memberikan segalanya. Alhamdulillah. Maka dalam hati tidak boleh kita mengakui. Makanya tadi tahadus bin nikmah itu ikrar, ya proklamasi gitu dah kira-kira. Ikrar bahwa nikmat yang dirasakan oleh diri, keluarga dan zuriat itu adalah dari Allah, minallah, bukan dari kita. Sadari itu dulu, bil qalbi. Karena dari keyakinan, dari hati itu akan muncul dia tidak ujub, tidak sombong. Wah, saya jadi pengusaha, siapa dulu? Itu bahaya. Oh, di sini yang paling soleh pertama selalu ke masjid itu. Wah, siapa dulu? Oh, yang paling banyak sedekahnya siapa dulu? Tadi hati-hati. Merasa. Itu yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Gitu. Maka bagaimana dalam Al-Maraghi itu dikuatkan dulu dalam qalbunya agar kita hatinya selalu mengakui adalah nikmat minallah, kesuksesan yang kita terima, keluarga terima, anak-anak terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, kaji ya. Yang kedua, bil qalbi, bil lisan. Maka ucapkan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Yang dipuji bukan kita, tapi kembali kepada Allah. Yang dihebatkan bukan kita, makhluk, tapi kembali itu adalah dari Allah. Lisannya menggiring qalbu, ucapannya menggiring hati untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka tidak cukup hamba-hamba yang senang ibadah salah sunnah, ya syukrul wudu misalnya sebelum tahajud itu Bu, ya sebelum berangkat ke masjid, habis mandi, udah mandi belum ini saat kita pagi mandi dulu jam 3 ya, kan mau menghadap Allah, gimana Pak? Kan kita mau menghadap Allah, persiapkan jasmaninya dengan bersih, persiapkan
dengan pakaian yang paling baik, mau menghadap kekasih Allah yang dirindu, yang dicintai, yang selalu disebut-sebut setiap kalam kita bicara. Maka tadi setelah mandi salat, syukrul wudu, salat taubat, salat hajat, baru dihantam dengan tahajud, baru berzikir. Amalannya silahkan banyak, ya, mengingatkan kepada kita tuntunan-tuntunan, ya. Barang siapa dalam keterangan lain beristighfar kepada Allah sebelum subuh, ya, di antara ciri-ciri ahli surga yang berjalan di bumi. Halo Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya Ibu, ya, ahli surga yang berjalan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi lisannya disempurnakan, kalau ada waktu sebelum berangkat ke masjid juga tilawah Quran. Tilawah Quran. Tadi istighfar lisan. Lalu yang terakhir, yang ketiga bil jawareh, artinya syukur kita itu setelah diyakini ini nikmat dari Allah, lisannya selalu baca alhamdulillah ala hadza ni'am, ya Allah terima kasih, mulutnya bicara mengakui bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sagir, nikmat kabir, nikmat kamil. Kan ada 3. Nikmat sagir itu nikmat yang tadi urusan dunia. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan seluruh nikmat dunia itu qalil menurut Allah. Cari Gusti Allahnya itulah nikmat kecil. Bapak jadi direktur, Bapak punya perusahaan, nggih. Bapak punya keluarga, punya tempat tinggal, punya kendaraan. Qul mata'ud dunya qalilun. Itu semua adalah nikmat yang kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kabir, nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam. Ya Allah, nikmat. Tidak sedikit orang yang diberikan hidayah oleh Allah dengan nikmat. Contoh misalnya nikmat mau melaksanakan ibadah haji. 2013 itu saya ada waktu persiapan berangkat, kemudian saya jadi petugas waktu itu. Ada pejabat, sudah Bapak visanya sudah ditanggung, Bapak sudah siap berangkat tahun ini untuk ke rumah Allah. Apa jawabannya Pak? Kula belum siap untuk berangkat. Allahu Akbar. Kalau hidayah belum nyampe, gratis, tidak usah. Badannya sehat-sehat nggak Bu? Sehat, gitu. Badannya sehat, pegang. Tawaf sa'i kecil lah itu, balang jumroh kecil. Tapi ketika hidayah Allah tidak turun, itu ditolak hadiah dari Allah, ditolak kenikmatan dari Allah, nikmat iman Islam. Ketika tadi tidak hadir dalam hati-hati hamba, maka di depan mata tinggal jawab, iya, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Udah, apa jarak lah, merasa banyak dosa, merasa justru itu bagus gitu. Kok belum siap jawabannya Pak? Gitu ya. Kok belum siap jawabannya Bu? Justru datang ke sana supaya dibersihkan oleh Allah. Justru datang ibadah ke Masjidil Haram itu supaya diberikan oleh Allah. Udah bunyi Pak? Disuruh? Sudah ya? Oke. Nah yang terakhir, bil jawari, ini buatan Pak Haji. Tunggu Pak, ada lagi? Ibu dulu nanti. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh agak ragu ya. Sekarang ini saya sedang mendoakan guru saya, mantan guru saya di waktu SMA. Karena beliau itu kan paling dekat itu sama semua murid ya. Termasuk saya sendiri. Saya bilang Pak 3 tahun dari Bapak pakai 25 tahun kata saya. Masya Allah. Beliau guru bahasa Inggris saya. Sedang sakit, takut. Belum lama 10 hari di rumah sakit, beliau WA ke saya, udah gak kuat badannya, pulang. Setiap hari itu saya kadang mendoakan ya Allah, apakah
benar atau tidak gitu. Saya jadinya tuh bertanya. Kadang saya mendoakan beliau tuh cepat dipanggil gitu untuk supaya beliau tuh terlepas dari penderitaannya. Terkadang juga saya mendoakan beliau cepat sehat gitu. Walaupun melihat syariat itu sudah sangat luar biasa repot gitu ya sama penyakitnya. Jadi pertanyaan saya itu apakah layak tidak atau berhak tidak seorang manusia saya gitu ya maksudnya itu mendoakan supaya beliau itu cepat dipanggil gitu. Karena keadaannya itu benar atau tidak, karena kalau maut itu kan hanya hak Allah sebetulnya ya Pak ya. Saya sebagai anak didiknya itu berhak untuk berdoa seperti itu. Saking sayangnya takutnya saya sama semua kan pasti ada ilmunya. Mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan pertanyaan tadi bahwa ajal itu memang Lauhul Mahfuz di atas sudah tertulis usia berapa, sedang di mana posisi tinggalnya, melalui proses kejadian apa, itu berarti yakin kita pada takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagaimana kalau kita mendoakan ya, mendoakan untuk kematian ya. Nah, ini yang boleh jadi apa yang kita duga itu kan keliru dalam pandangan Allah. Maka ahsannya lebih baiknya bagaimana mendoakan terserah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hindari mendoakan hal-hal yang buruk. Doakan dengan kebaikan. Allahumma tawil umurahu, misalnya namanya saya sebutkan. Panjangkan umurnya. Ya. Allahumma tawil umurona. Kemudian, iya tadi kalau kita berdoa bersama gitu, mengucapkan seperti itu, kalau kita mendoakan kepada yang uzur, guru kita, itu sampaikan adalah kebaikan tadi, diberikan sehat. Allahumma rabbanas azhibil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa anta syifaan la yughadiru saqama. Isfi sebutkan Bapak Haji siapa? Syifaan kamilan ajilan wa saqaman wala alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Diberikan kesembuhan yang sempurna. Terserah Allah. Kalau kita sudah mendoakan kebaikan, tersiksa menurut persepsi kita, tapi wallahu a'lam bishawab dalam asli pandangan Rabb pencipta kita kepada makhluknya. Maka amalan yang menuntun kita bagaimana supaya kita selamat dari kriminal akhirat. Gitu. Selamat dari kriminal dunia pasti kita berupaya lah. Tapi kriminal akhirat termasuk adalah perbuatan lisan, perbuatan kalam, perbuatan yang disampaikan dengan lisan. Maka kalau saya berpendapat, maka cari aman bagaimana kita tetap mendoakan kebaikan, cari aman bagaimana kita bisa menyadari, meyakini bahwa keputusan Allah yang terbaik. Keputusan Allah yang terbaik, terserah Allah, karena itu sudah diskenariokan oleh Allah. Wafatnya sedang di mana, melalui peristiwa apa, di usia berapa, dalam keadaan apa, semua yakini bahwa itu adalah takdir yang sudah ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang prioritas dalam benak pikiran kita tuh, kita ingin mengakhiri dalam kondisi puncak ridha Allah, puncak cinta Allah, husnul khotimah. Itu aja. Itu aja. Karena ternyata yang akan dilihat itu akhirnya. Tadi saya cerita ahli maksiat dengan ahli ibadah, yang dilihat itu akhirnya. Ahli maksiat merasa banyak dosa, tapi ingin taubat, justru meninggal. Di YouTube banyak itu. Tukang mabok, ada pemuda ingin belajar sholat, justru hari terakhir dia hidup di dunia, maka husnul khatimah. Jadi tadi ayat dalam tafsir, ay al hayatu dunyawiyatu allati yahyahal mu'min
ila ayan qadu ajalahu, underline tuh yang terakhirnya, ila ayan qadu ajalahu. Jadi puncak terakhir itu yang akan dilihat nanti. Semoga kita semua dibimbing Allah untuk menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah. Demikian. Ya. Ya, terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan jawaban-jawaban pertanyaan dari semua jemaah. Semoga berjemaah puas yang mulia. Karena ini waktu sudah lebih dari sholat zuhur, mari kita akhiri. Silakan ditutup dengan doa. Doa. Silakan. Mari Bapak Ibu kita sebelum sholat berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas nikmat bisa kumpul pagi ini. Berikan tuntunan taufik hidayah kepada hamba-hamba ini ya Rabb, untuk menjadi ahli taubat, ahli istighfar, ahli kebaikan, yang hijrah minal maksiat ila ta'ah, yang hijrah dari maksiat kepada taat kepadamu. Ampuni kami ya Allah, selama ini hilaf salah banyak. Ampuni kami selama ini dosa banyak. Faghfir lana ala kulli dzanbin wa atubu ilaih. Ya Rabb, bisa seperti ini jasa ibu bapak kami, maka ampuni ayah bunda kami, ampuni orang tua kami yang ada di alam kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Boleh jadi kurang tahajud karena capek ngurus anaknya, boleh jadi waktu hidup dunia dulu kurang sedekah karena habis untuk biaya kuliah, pesantren dan lain sebagainya. Maka jangan lelahkan kami anak-anaknya ya Allah, mendoakan almarhum almarhumah yang ada di alam kubur. Kami pun yang hidup ingin husnul khotimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Wafatkan kami semua dalam puncak terbaik, sedang ibadah, sedang taat kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang benar datang dari Allah, yang salah saya istighfar kepada Allah. Kita sering mendoakan sehat selalu, beramal saleh dan husnul khotimah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadir bahagia langsung pada akhir dalam kita. Tahun depan, baiklah kita bersama-sama untuk bersuci dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat zuhur.